Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Amalia Rusana dari kelompok 2A dengan teman saya Syafna Aisyah Nurihara. Saya akan mempresentasikan percobaan tetes minyak milikan. Baik, judul percobaannya yaitu tetes minyak milikan. Tujuan percobaan yaitu untuk menentukan harga muatan elektron. Jadi, pada tahun 1897, J.J. Thomson mendemonstrasikan bahwa pada sinar katoda terdapat sebuah fenomena baru yang terdiri dari partikel bermuatan negatif yang dinamakan elektron. Nah, elektron adalah subatomik pertama yang pernah ditemukan. Melalui percobaan sinar katoda, Thomson juga menentukan rasio muatan listrik untuk elektron. Eksperimen J.J. Thomson ini dengan menggunakan sinar katoda telah mengidentifikasi keberadaan partikel tersebut, tetapi ia hanya dapat menentukan rasio E/M dan perkiraan muatan elektron yang tidak sepenuhnya dapat diandalkan karena dibuat berdasarkan asumsi tentang rata-rata berdasarkan jumlah yang saya cari, yaitu Bishop et al. 2019. Lalu, pada pergantian abad ke-19, elektron baru saja ditemukan dan kepercayaan pada teori atom tentang materi lebih merupakan masalah keimanan atau keyakinan daripada teori sains. Nah, diketahui bahwa sebuah elektron ini memiliki muatan negatif, tetapi sifat muatan ini sendiri masih diragukan. Salah satu kemungkinannya adalah muatan itu seperti cairan yang mampu mengalir ke permukaan, tapi mungkin juga ada yang mengatakan bahwa elektron itu mirip butiran. Nah, seperti itu. Lalu, selanjutnya, pada tahun 1909 ya, Robert A. Millikan dan Harvey Fletcher melakukan percobaan tetesan minyak untuk menemukan muatan sebuah elektron. Percobaannya itu seperti ini ya, alatnya. Nah, eksperimen ini dimulai dengan 2 plat logam seperti yang gambar ini nih. Nah, ini sketsa percobaannya. Jadi eksperimen ini tuh dimulai dengan 2 plat logam sumber sinar X dan alat penyemprot. Plat logam dipasang sejajar satu sama lain dan lubang kecil dibor di atasnya. Ini nih lubangnya. Plat negatif berada di bawah dan plat positif berada di atas. Nah, alat penyemprot menyemprotkan tetesan kecil cairan di atas plat, kemudian disaring melalui lubang kecil yang ini. Nah, Millikan pertama kali menggunakan air, tetapi ia menemukan bahwa tetesan air yang diatomisasi akan menguap terlalu cepat. Untuk mendapatkan pengukuran yang akurat, maka dia butuh solusi yang lebih baik. Nah, makanya dengan bantuan salah satu mahasiswanya pasca sarjana, yaitu Harvey Fletcher, Millikan menyadari bahwa tetesan minyak adalah solusinya. Jadi si Fletcher ini yang memperkenalkan minyak untuk solusi dalam percobaan ini. Kenapa? Karena minyak tidak akan menguap, tapi masih cukup cair untuk diatomisasi dan dialirkan melalui peralatan. Maksudnya peralatan percobaan. Nah, dengan bantuan suplai DC ini ya, tegangan diterapkan kemudian diubah-ubah agar kecepatan geraknya dapat dikontrol dengan mudah. Nah, dengan mengatur tegangan yang diterapkan, penurunan dapat ditangguhkan di udara. Maksudnya ketika si muatan ini tuh jatuh itu bisa diatur. Dengan mengatur tegangan yang diterapkan, nah Millikan mengamati penurunan demi penurunan dan memvariasikan voltase serta memperhatikan efek dari variasi tegangan tersebut. Jadi Millikan itu dalam percobaannya itu setetes minyak jatuh pada jarak yang diketahui dari udara. Nah, Millikan tidak mengukur waktu jatuh dari keadaan diam, tetapi membiarkan dulu jatuh bebas untuk jarak pendek. Nah, lalu dia dibiarkan jatuh di antara plat dengan medan listrik dimatikan. Jadi awalnya disemprotkan minyak, kemudian jatuh tanpa adanya medan listrik ya, kemudian jatuh. Nah, setelah jatuh dan berada di antara 2 plat, medan listrik ini dihidupkan. Nah, ketika medan listrik dihidupkan itu si muatan itu ada saat dimana dia itu tidak bergerak, itu diam. Beberapa sepersekian detik itu tuh diam, dimana kecepatannya 0. Nah, kemudian setelah itu tetesan minyak yang tadinya bermuatan itu bergerak jatuh, perlahan akan bergerak ke atas dengan kecepatan konstan. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ketika tanpa medan listrik, si muatan ini, tetesan minyak ini akan dipengaruhi oleh gaya berat, tentunya ya, gaya gravitasi, dan gaya apung juga, gaya drag force itu gaya viskositas, karena ini bergesekan dengan udara. Tetesan minyak ini bergesekan dengan udara. Nah, kecepatannya kemana? Ya ke bawah, karena ini jatuh ke bawah. Lalu ketika ditambahkan medan listrik, ada gaya listrik yang arahnya ke atas, sehingga si muatan ini akan bergerak ke atas.
Jadi gaya yang bekerja pada tetesan minyak ini ada gravitasi, gaya listrik, gaya apung, berat udara yang dipindahkan oleh tetes minyak, dan drag force atau gaya viskositas saat tetes minyak bergerak. Nah, gaya gravitasi itu besarnya M kali G, karena M sama dengan Rho kali V, maka gaya gravitasi sama dengan Rho. Rho di sini Rho minyak ya, Rho oil dikali volume dikali gravitasi. Nah, tadi dikatakan slide sebelumnya, tetesan minyak ini sangat kecil. Jadi tetesan tersebut dianggap berbentuk bola. Makanya dipakai volume bola, yaitu 43 PR pangkat 3. Sehingga Fg-nya itu sama dengan M kali G, sama dengan 43 PR pangkat 3 Rho minyak dikali gravitasi. Lalu gaya apung di sini adalah 43 PR pangkat 3 Rho udara. Nah, ini pakainya Rho udara ya, dikali gravitasi. Nah, jika massa minyak sama dengan massa udara sama dengan M, maka gaya gravitasi ini menjadi 4/3 PR pangkat 3 dikali Rho minyak diambil Rho udara dikali gravitasi. Sedangkan gaya viskositas yaitu besarnya 6V, ini viskositas L kali Vt. Vt itu kecepatan terminal. Nah, ini sketsa sebelum diberi medan listrik. Jadi, sebelum diberi medan listrik, gaya yang mempengaruhi tetesan ini adalah gaya viskositas yang arahnya ke atas dan gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi, sebelum diberi medan listrik, muatan ini kan jatuh karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga kecepatannya menuju ke bawah. Nah, pada kecepatan terminal tanpa gaya lain yang bekerja pada tetesan kecil, persamaannya seperti ini. F viskositas itu ke atas kan positif, min Fg sama dengan 0. Jadi Fv sama dengan Fg. Maka tadi Fv itu adalah 6Pi viskositas R kali Vt sama dengan 4/3 PR pangkat 3 dikali Rho minyak diambil Rho udara kali G. Sehingga diperoleh R sama dengan akar 9 viskositas X per 2G Rho minyak diambil Rho udara kali T0. Nah, setelah diberi medan listrik, kan tadi dikatakan bahwa muatan itu sesaat setelah diberi medan listrik ada saat ketika muatan itu kecepatannya 0. Artinya muatan tidak bergerak. Nah, ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya listrik ke atas ya. Sedangkan gaya listrik di sini adalah Q kali E, maka di sini Fe sama dengan Fg. Qe sama dengan Mg. Dan E itu adalah V dibagi D atau V per D. Maka Q V per D sama dengan Mg, M kali G. Selanjutnya, nah, setelah tadi diam, kemudian muatan itu perlahan akan bergerak ke atas. Nah, karena apa? Karena gaya listrik yang mempengaruhi muatan ini lebih besar daripada gaya gravitasi dan gaya viskositasnya. Sehingga kecepatannya ke atas. Q V per D sama dengan Fg. Maka Q sama dengan Fg dikali D per V. Dari gambar terlihat bahwa tadi nih, Fe positif diambil Fg diambil Fv sama dengan 0. Maka tadi Fe ini kan sudah diganti ya jadi Q V per D diambil 4/3 PR pangkat 3 dikali Rho oil min Rho udara dikali G sama dengan 6V viskositas Vt, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, selanjutnya dengan Q sama dengan Ne kali V, maka plus minus NFV per 6Pi viskositas RXD diambil 4/3 PR pangkat 3 Rho oil min Rho udara dikali G per 6Pi viskositas R kali X sama dengan 1 per T plus minus atau bisa T positif atau bisa T negatif. Nah, di sini suku pertama ini bertindak sebagai AN plus minus AN dan suku kedua ini bertindak sebagai B. Maka 1 per plus T plus minus ini sama dengan plus minus AN diambil B. Sehingga B sama dengan min 1 per T0. Di mana 1 per T0 ini hasilnya seperti ini. Nah, tadi dikatakan suku pertama ini AN, maka AN ini apa? AN ini ini E kali V per 6Pi viskositas RXD. Maka AN sama dengan 1 per T plus minus diambil 1 per T0, karena B ini sama dengan min T0 kan. Nah, jadi E sama dengan A dikali 6V viskositas RXD per V, di mana plus minus AN sama dengan 1 per T plus minus diambil 1 per T0. Nah, ini tuh untuk menentukan nilai N. Nah, maka dapat dilihat dari kelipatan 1 per T plus minus diambil 1 per T0. Nah, selanjutnya alat dan bahan. Di sini ada oil drops apparatus, minyak silikon, power supply dengan power supply-nya yang ada DC ya, dengan tegangan 0 sampai 500 volt, lalu ada sprayer.
Dan sebelum menampilkan video, saya akan membacakan prosedur percobaan dulu. Jadi, pertama itu menyiapkan alat dan bahan, kedua menyalakan power supply dan lampu pada alat yang digunakan, ketiga menyemprotkan minyak silikon beberapa kali hingga minyak silikon dipastikan telah masuk ke dalam tabung ionizer, mengatur mikroskop untuk mengamati tetes minyak yang telah disemprotkan hingga dapat terlihat jelas tetes-tetes minyak tersebut, lalu menentukan jarak pengukuran pada skala yang terlihat, dan mengamati salah satu dari sekian banyak tetesan minyak yang ada. Selanjutnya, mengalirkan tegangan listrik pada dua keping plat sejajar hingga dihasilkan medan listrik yang dapat menahan tetes minyak agar tetes minyak tersebut bergerak melambat, lalu mengukur kembali waktu yang dibutuhkan untuk tetes minyak bergerak sepanjang jarak yang sudah ditentukan sebelumnya dan mencatat hasil pengamatan dalam sebuah tabel, lalu mengulangi percobaan hingga diperoleh beberapa data dan merapikan kembali alat-alat dan bahan yang telah digunakan. Jadi, ini adalah eksperimen tetes minyak milikan. Tujuannya adalah menentukan harga muatan elektron. Nah, ini adalah alat oil drop apparatus. Jadi, ketika akan digunakan, kita nyalakan dulu lampunya. Setelah lampunya nyala, maka kita bisa melanjutkan percobaan. Tetapi sebelumnya kita bersihkan alatnya dulu. Caranya yaitu dengan memasukkan kawat ke lubang, lalu diputar-putar untuk membersihkan sisa-sisa minyak. Nah, selanjutnya, apabila masih ada sisa-sisanya, kita pakai alat itu ya, disemprot agar minyaknya bisa keluar. Selanjutnya kita pasang alatnya. Nah, ketika akan menyemprotkan minyak, kita tidak perlu banyak-banyak menyemprotkannya, hanya beberapa kali semprot saja. Nah, setelah itu ditutup. Kemudian jangan lupa untuk menghubungkan kabelnya. Nah, untuk melihat tetesan minyak, kita bisa melihat melalui lensa okuler mikroskop ini. Nah, jadi Robert A. Millikan melakukan eksperimen dengan menyemprotkan minyak sehingga menjadi droplets. Kemudian droplet tersebut jatuh bebas dalam ruang. Lalu Millikan mengobservasi droplets tersebut. Pada ruang terdapat plat yang memiliki medan listrik. Plat tersebut membuat droplet terionisasi sehingga droplet memiliki muatan. Nah, ketika plat tidak diberi tegangan, droplet akan bergerak jatuh bebas ke bawah. Akibat adanya massa dan pengaruh gravitasi bumi. Namun, jika diberi tegangan, maka droplet akan berjatuhan secara perlahan, bahkan terangkat ke atas. Dan dengan mengamati droplet ketika diberi medan listrik, Millikan berhasil menemukan droplet yang bermuatan, sehingga diperoleh harga terkecil yaitu E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Angka ini menunjukkan nilai muatan 1 elektron. Mengenai data dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Syafnah. Silakan Syafnah. Selanjutnya dijelaskan oleh saya. Pertama, data pengamatan. Data pengamatan yang diperoleh yaitu jarak antar plat sama dengan 4 mm, beda potensial 400 volt, kerapatan minyak 970 kg per meter kubik, kerapatan udara 1,29 kg per meter kubik, viskositas udara yang dipakai 1,85 kali 10 pangkat negatif 5 kg per meter sekon. Kemudian jarak tempuh tetes minyak yang ditentukan sebesar 0,4 mm. T ini merupakan waktu tempuh tetes minyak sebelum diberi beda potensial, dan T aksen waktu tempuh tetes minyak setelah diberi beda potensial dan geraknya ke atas. T2 aksen merupakan waktu tempuh tetes minyak setelah diberi beda potensial dan tetesan bergerak ke bawah karena masih dipengaruhi oleh gravitasi. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data yang dipakai berdasarkan pada buku Melisinos AC tahun 1968. Nah, dilakukan pengolahan data. Di sini saya ubah T itu sama dengan T0, T aksen sama dengan T negatif, T2 aksen sama dengan T positif. Nah, dilakukan perhitungan seperti negatif dan seperti positif, dan juga pengurangan dari seperti negatif dikurang seperti 0 dan seperti plus dikurang seperti 0. Nah, pengurangan ini dilakukan untuk menentukan nilai N yang merupakan kelipatan dari nilai-nilai tersebut. Nah, dari pengolahan data ini diperoleh rata-rata T0 sama dengan 10,8 sekon, negatif 10,8 sekon.
Nah, berdasarkan penurunan rumus yang telah dilakukan, jari-jari tetes minyak dapat dihitung menggunakan rumus 9 akar 9 dikali viskositas dikali X yang merupakan jarak tempuh tetes minyak dibagi 2 kali massa jenis minyak dikurang massa jenis udara dikali percepatan gravitasi dikali rata-rata T0, dan diperoleh dari perhitungan tersebut jari-jari tetes ke minyak yang pertama 5,69 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan grafik, yaitu grafik N terhadap 1 per T plus minus. Dari grafik ini diperoleh persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan AX dikurang B, di mana Y sama dengan sumbu X itu sama dengan 1 per T plus minus, A sama dengan A di sini sama dengan A, sumbu X merupakan N, B sama dengan B. Nah, untuk menentukan nilai besar harga muatan elektron dibutuhkan nilai A berdasarkan penurunan rumus yang telah dilakukan tadi, bahwa dari grafik ini diperoleh nilai A sama dengan 0,1116 menggunakan rumus harga muatan elektron yang telah diturunkan. A dikali 6pi R viskositas X kali D per V, di mana X ini merupakan jarak tempuh tetes minyak, D merupakan jarak antar plat, dan V merupakan beta potensial. Nah, dari rumus ini diperoleh besar harga muatan elektron 0,885 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Kemudian untuk tetes yang kedua diperoleh harga rata-rata T0 sama dengan negatif 12,054 dan jari-jari sebesar 5,39 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Nah, dilakukan pula pengolahan data menggunakan grafik seperti pada tetes yang pertama. Diperoleh nilai A sama dengan 0,1114 ketika dilakukan perhitungan menggunakan rumus E yang telah diturunkan, diperoleh nilai harga muatan elektron sama dengan 0,837 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data yang telah diperoleh, kita dapat menganalisis data berdasarkan literatur, yaitu Tipler PA tahun 2001, harga muatan elektron itu sebesar 1,602177 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb, atau sama dengan 1,602 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Untuk melihat kedekatan harga muatan elektron yang diperoleh dari percobaan dengan harga muatan elektron yang diperoleh dari berdasarkan literatur, kita dapat membandingkan nilai antara keduanya menggunakan persentase kesalahan akurasi, yaitu nilai mutlak dari E dikurang E literatur per E literatur dikali 100%. Nah, dari perhitungan menggunakan rumus ini diperoleh persentase kesalahan akurasi untuk tetes yang pertama sebesar 44,7%, dan untuk tetes yang kedua persentase kesalahan akurasi sebesar 47,7%. Nah, dari hasil persentase kesalahan akurasi ini terlihat bahwa ada perbedaan antara nilai harga muatan elektron yang diperoleh dari percobaan dengan harga muatan elektron yang berdasarkan literatur. Nah, perbedaan harga muatan elektron ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin terjadi selama melakukan percobaan. Yang pertama, ketidaktelitian pengamatan tetes minyak. Karena tetes minyak yang terlihat itu tidak hanya satu, sedangkan yang diamati itu hanya satu tetes minyak, dalam hal ini berkemungkinan terjadi kesulitan dalam mengamati satu tetes minyak tersebut karena membutuhkan mata yang fokus untuk melihat mengamati tetes minyak tersebut. Kedua, ketidaktepatan dalam melakukan pengukuran waktu, karena dalam percobaan ini tidak hanya mengamati pergerakan tetes minyak saja, namun juga mengamati waktu tempuh yang dialami oleh tetes minyak yang diamati tersebut. Nah,
sehingga berkemungkinan terjadi tidak tepatnya dalam mengukur waktu tempuh tetes minyak. Yang ketiga, mungkin saja skala pada mikroskop kurang jelas terlihat sehingga kurang tepat dalam mengukur jarak tempuh tetes minyak. Yang keempat, mungkin saja alat yang digunakan kurang berfungsi dengan baik sehingga terdapat kendala dalam proses pengamatan. Kelima, kesalahan dalam memilih tetes minyak karena mungkin saja pada tetes minyak yang diamati ketika diberi beda potensial ternyata tidak berpengaruh pada tetes minyak yang diamati tersebut sehingga pengamat harus meninjau ulang kembali tetes minyak yang lain. Baik, berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa harga muatan elektron yang diperoleh dari percobaan yaitu sebesar 0,885 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb untuk pada saat pengamatan tetes yang pertama dan besar muatan elektron 0,837 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb pada pengamatan tetes minyak yang kedua dengan persentase kesalahan akurasi masing-masing sebesar 44,7% dan 47,7%. Oke, baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.